Cek, yo WhatsApp, ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma di tanggal 4 Oktober 2016, tapi uploadnya ini besok tanggal 5 Oktober 2016 ya. Yuk, tema Rabu malam kali ini. Tadi saya udah tanya-tanya di medsosku ya, di page sama Facebook. Ada yang beberapa request tentang perencanaan keuangan. Oke, kita langsung aja di tema malam ini, perencanaan keuangan untuk para pemuda. Jadi intinya saya berbagi cerita tentang pengalamanku aja ya. Semoga bisa, karena emang pengalaman adalah guru yang terbaik. Capek bro, pulang dari kantor terus jemput pacar pulang dan sampai sini jauh. Oke, karena temanya perencanaan, jadi yang pertama itu perencanaan keuangan ya. Yang pertama tuh basic itu, kalau kita mulai dari nol zaman dulu, ini misalnya kita dari nol bener ya, dari kayak aku zaman dulu nol. Jadi yang pertama pasti sekolah yang bener coy, itu basic gitu. Sekolah yang bener tuh maksudnya tuh sekolah doang, sekolah maksudnya kalian tuh harus punya keahlian khusus, kayak satu aja keahlian yang kalian punyai, yang kalian kuasai untuk berbekal nanti lah, untuk saat lulus SMA atau SMK atau kuliah S1 S2 dan seterusnya, terserah. Pokoknya kalian harus punya nilai jual salah satu aja, itu karena yang akan kita pakai biasanya sampai tua. Misalkan kayak anggap aja lulus SMA ya, kalau kalian pinter sepak bola aja sampai beneran jadi profesional. Kalau nggak gitu ya banyak lah. Terus itu pokoknya yang pertama pasti emang harus menguasai satu bidang, karena itu penting kali. Itu basic. Terus yang pertama, kalau udah dapat kerja, sebenarnya nggak harus bekerja sih, misal yang bagus malah berwirausaha. Nah, mulai usaha tanpa modal itu gimana? Nah, ini yang aku lakuin sekarang nih, usaha tanpa modal, yaitu Sanju ID yang sekarang ada giveaway @sanju_id. Itu sebenarnya tuh aku nggak modal sama sekali, karena nggak ada modal malah ya. Sekarang inilah baru modal kayak giveaway itu emang untuk menarik orang lain kepo ke akun kita terus beli, atau orang menambah follower kita secara manual dengan cara giveaway. Nah, itu promosi akun, karena kalau jualan online, karena aku jualan online kan, itu pengaruh sekali. Kalau misalkan follower banyak itu juga mengaruh, kalau di Instagram mengaruh untuk orang ini jual beli apa enggak gitu. Terus karena di zaman online ini kan banyak kan, kayak toko-toko yang jualan apa atau apa. Misalnya kayak Kaskus, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, banyak pokoknya. Nah, kayak gitu juga bisa. Terus apa ya, gini bro, kalau yang aku lakuin ini banyak. Ini ngomongin langsung to the point ke perencanaan keuangannya ya. Karena saya dulu aku sempat jadi sales pas kuliah, udah sering aku ceritain mungkin ya, di sales. Nah, sales itu di situ pas aku dapat gaji aku langsung habis, karena dulu sebenarnya pengen kayak beliin sesuatu ke emak, tapi sampai pulang, sampai aku dapat gaji pun nggak bisa kebeli karena masih foya-foya dan lain-lain. Nah, sifat-sifat kayak gini harus dihilangin bro. Sifat konsumerisme itu harus dihilangin, karena kita was-wasan.
Orang kaya pun sebenarnya harus kayak gitu, harus menahan jiwa belanjanya juga sih. Jadi nggak kita aja yang middle yang menengah bawah ini harus mengetatkan ikat pinggang lah ibaratnya. Banyak juga perusahaan-perusahaan mecat karyawan, ini memotong gaji ini dan lain-lain, karena ya emang harus dihemat, entah itu biaya untuk produksi, entah itu biaya untuk promosi dan lain-lain, harus dihemat emang. Karena dunia ini emang kita tuh nggak selalu untung, nggak selalu dapat uang terus kan. Tuh. Jadi yang pertama emang yang tadi kayak aku bilang tadi, harus kuasai satu keahlian. Kalau udah itu, nah itu kan dapat nilai jual. Kalau mau kerja, kalau mau bisnis ya bisnis. Nah setelah dapat uang atau gajian, ya harus ada investasi atau saving. Nah investasi ini banyak bro. Aku sendiri, aku investasi di banyak hal. Yang pertama tanah, tapi tanah yang aku beli ini sampai ada sedikit permasalahan. Nah ini saya juga termasuk belajar. Di tanahku ini sampai 1 tahun ini belum keluar sertifikatnya karena masih pemecahan di BPN. Nah jadi kalau misalkan nanti kalian beli tanah, pastiin yang developer tanahnya itu yang udah kredibel, yang punya nama aja, biar gampang nanti kalau udah lunas. Jujur aku sampai sekarang ini masih gimana sih 50-50 gitu, cuma data-data orangnya udah aku rekap. Jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung lapor ke polisi, tindak pidana. Tapi orangnya, pemiliknya baik kok sama aku, dia selalu balas chatku dan lain-lain. Ini kalau aku udah di Bojonegoro udah aku marah-marahin dia. Untung aja aku di Batam. Tapi dia bilang abis ini sertifikat keluar. Ya semoga ada bisa keluar. Terus bahas apa lagi? Oh ya itu tadi tanah. Pokoknya pastiin kalau beli tanah, developernya yang udah terpercaya, udah bagus. Atau kalau beli tanah langsung di orangnya, lihat surat-surat tanahnya bro. Itu dia bagus, maksudnya bagus apa gimana sih, bermasalah apa enggak kan. Takutnya tanah sekarang kan sengketa banyak. Nah itu pastiin dulu kalau sebelum beli. Pelajaran sih buat aku untuk selanjutnya. Terus selain tanah, aku juga investasi yang paling gampang, aku investasi uang 1.000 bro. Di uang 1.000 koin ini aku kumpulin dari zaman kuliah sampai sekarang. Itu dia di depan aku tuh satu apa sih, satu kaleng wafer besar, kayak kaleng kongguan gitu, segitulah. Kira-kira 1,5 jutaan lah kalau nggak mungkin jumlahnya. Itu rencana nanti mau aku jadiin mas kawin. Nanti dibentuk gambar aku sama pacarku yang bagus, yang besar. Nah nanti diukir kayaknya kayak gitu bro. Doain aja. Wos, udah 9 menit aja. Nah kalau oh ya, terus balik lagi ke tanah tadi ya. Ini kalau keuntungan sama kerugiannya, keuntungannya tanah tuh dia naiknya cepat karena kan supply and demand ya. Tanah tuh kan nggak bertambah kan, nggak beranak dia. Tapi demandnya, orang tuh butuh tanah terus untuk bangun rumah, untuk bangun toko, untuk apapun, karena emang ya basicnya kan kita hidup di bumi. Jadi emang tanah selalu harganya naik. Ini dulu aku beli harganya 22,
22,5 juta lah, 22 jutaan. Mungkin sekarang kalau nanti kalau sertifikatnya keluar bisa aku jual 35 atau 40 juta, kemungkinan aku bisa jual segitu ya, 30 lah anggap aja. Udah untung 8 juta 1 tahun, 7,5. Kalau nggak gitu ya rencana mau aku bangun, enggak aku jual sih kayaknya kalau nggak gadein nanti untuk usaha aku di sini di Batam. Kalau kerugiannya ya tadi karena tanah itu kan ngurusnya agak lama ya. Saya tanya ke BPN juga agak lama. Sebenarnya agak lama sih, emang dianya aja yang susah kayaknya. Gak tahu sih, gak pernah ngurusin secara sendiri. Terus yang kedua, yang tadi itu celengan koin. Nah, celengan koin ini, koin 1000-an tuh keuntungannya apa? Karena keuntungannya tuh kita kalau nabung nggak kerasa tiba-tiba langsung banyak ya. Kerugiannya ya gitu, nggak nambah karena kan dia celengan, dicelengin aja. Dia nggak nambah nilai tambahnya maksudnya. Jadi misalkan kita nyelengin 100 juta, keluarnya 1 juta. Beda kan kalau di reksadana, saham, deposito dan lain-lain. Nah itu kekurangan yang ya yang tapi aku enjoy aja sih ngumpulin uang 1000-nya itu karena ya emangnya cuma niatnya emang untuk itu aja sih, untuk mas kawin lah, mahar. Ya nanti maharku itu aja lah, seperangkat alat sholat sama uang tunai sebesar itu dimasukin ke itu. Mantap. Terus kalau yang saya lakuin lagi tuh ini tabungan rencana. Tabungan rencana itu kayak tabungan yang kita tabungannya udah direncanain, namanya juga tabungan rencana. Jadi setiap tanggal berapa uang kita tuh akan diambil dari saldo kita, dari saldo rekening kita di bank manapun. Kalau aku kan Bank Mandiri, dan aku dulu tuh akses tanda tangan cek. Wih, sorry tadi aku kira HP ku mati ya. Jadi aku ulang lagi ya. Jadi yang kedua itu yang ketiga tadi, yang pertama tanah, yang kedua koin ya, uang koin itu. Nah yang ketiga uang koin 1000-an, yang ketiga tabungan rencana yaitu tabungan yang direncanakan. Sorry tadi aku harus ngulang karena HP ku nge-lag. Jadi aku pakai Mandiri dan setiap bulan aku harus nabung 500.000 per bulan. Itu udah tanda tangan kontraknya. Keuntungan dan kelebihannya tuh, keuntungannya tuh ini, kita nggak usah nabung secara manual lagi kayak antri bla bla bla, harus transfer bla bla, nggak usah, karena secara otomatis tabungan kita akan naik setiap tanggal yang itu. Tapi syaratnya di saldo kita harus lebih dari angka yang kita tabung itu. Misalkan kan aku nabung 500, jadi tabunganku harus di atas 600.000 setiap tanggal 2 itu bro. Nah kenapa 600.000? Karena kan kalau Mandiri ada batas limitnya, batas terendahnya 100.000 kan, jadi harus 610.000 lah minimal, 601.000, 600.000, 1.000 gitu, 600.000, 500, pokoknya harus lebih dari itu, nanti bisa dipotong. Enaknya tuh itu. Terus
ada bunganya juga pasti, namanya kan bank kan, tapi bunganya nggak terlalu besar. Terus enaknya lagi tuh dapat apa sih namanya, asuransi ya, dapat asuransi bro. Jadi misalkan kalau kita meninggal atau sakit parah atau apa ada asuransi, karena kita dalam 2 tahun itu asuransi apa sih namanya, adalah Bank Mandiri Manulife ya, Mandiri Manulife, gak tahu, aku lupa aku, pokoknya dapat asuransi juga. Itu keuntungannya. Jadi selain kita nabungnya otomatis dan disiplin, kita karena disiplin, misalkan tanggal 2 itu harus apa sih, harus transfer, harus nabung tuh. Dan rencana habis ini Desember ini habis, rencana aku di mana, di reksadana aku juga akan aku lakukan kayak gitu. Jadi setiap bulan nanti habis ini aku mau nabung lagi, setiap bulan nabung 200.000, enggak nabung sih, beli reksadana. Kalau reksadananya sistemnya beli sama jual. Nah, kerugiannya tuh kalau kita misalkan butuh uang itu bro, kita kan butuh uang tapi tiba-tiba karena ini harus di apa sih, harus ditabung secara teratur ya, nggak mau uang kita harus keambil. Cuma keuntungannya pas jatuh tempo mah itu uang kita langsung banyak, mantap. Terus ya kayak gitu, dulu aku bisa ngambilnya tuh harus minimal setahun. Jadi aku setahun itu pun, kalau kan aku kan pakai 2 tahun. Nah 1 tahun itu aku cuma bisa ngambil 30% dari total jatuh tempo, total yang udah dibayarin. Aku 500.000 per bulan sampai 2 tahun, jadi kalau kasar-kasarannya 12 juta, tapi itu pasti ada bunganya, nggak tahu berapa. Nah dari 12 juta itu udah aku ambil kayaknya 3 jutaan, jadi nanti kayaknya mungkin 9 juta lah. Terus apa lagi ya, itulah keuntungannya apa sih keuntungan sama kerugiannya tabungan rencana. Tapi banyak plusnya juga sih, kita jadi lebih rajin nabung sama itu. Cuma bunganya dikit, jadi nggak bunga sih ya, keuntungannya dikit. Jadi kayaknya lebih bagus mainnya kalau nabung kayak gitu mending di reksadana, karena aku dulu nggak tahu, belum tahu, udah tahu reksadana sih, cuma belum tahu caranya reksadana gitu loh. Nah beberapa bulan setelah itu tuh aku browsing online gitu tentang reksadana online, karena pas aku di Mandiri itu aku tanya reksadananya nggak ada pas di situ, karena di banknya Tanjung Uban, aku dulu Tanjung Uban kan nggak ada reksadana di bank, makanya aku di online. Nah itulah ceritanya kenapa aku beli reksadana online. Aku beli reksadananya itu perusahaannya namanya Dana Reksa. Kadang orang tuh bingung, reksadana apa Dana Reksa. Nah Dana Reksa itu nama perusahaan, reksadana tuh jenisnya, kayak misalkan nabung tuh jenisnya tabungan. Kalau reksadana ya nama ininya, jenis instrumennya. Nah kalau Dana Reksa itu perusahaannya gitu. Dan udah berapa bulan, reksadana udah setahunan lebih lah. Tapi kalau reksadana itu mainnya jarang-jarang, kayak 100, 500, terus jarang-jarang di itu juga, dikit juga sih. Jadi misalkan kita beli 2.000, terus harga paling
naiknya cuma 2.500. Jadi kalau kita beli 2 juta 2.000 berarti kita dapat 2.000, dapat 1.000 anggap aja. Nah kalau harganya udah 2.500 kali 1.000 2.500.000. Nah kita dapatnya cuma 500.000. Nah sebenarnya banyak sih kalau uangnya banyak, cuma kan kita kan sebagai anak muda yang baru beranjak ini, ya nggak apa-apa buat belajar aja. Itu kalau sebenarnya enak sih reksadana. Nah tapi kekurangannya tuh reksadana tuh kalau Sabtu, kalau yang aku alami ya. Jadi kalau kita beli Jumat sore atau Sabtu pagi atau Minggu pagi, itu ditransaksikan baru Senin, karena mereka baru belinya di Senin, di hari ini, hari kerja Senin sampai Jumat. Jadi agak prosesnya agak lama. Jadi aku kalau beli Jumat sore ini uang baru masuk, karena Senin baru diproses, Selasa baru masuk. Kayak gitu, baru masuk portofolio. Nanti kita ada portofolio. Nantilah kapan-kapan aku bikinin video tentang itu reksadana, dana reksa, cara daftarnya, cara ininya, bla bla bla. Aku nggak endorse sih, cuma ngasih tahu aja biar gampang. Terus ini bro, apa sih namanya, kekurangannya gitu, kelebihannya reksadana terus kekurangannya tuh agak ribet. Jadi kan kalau nabung kan nabung aja. Nah, kalau reksadana tuh kita harus tahu prospektus, nggak harus tahu sih ya, nggak harus tahu detail, cuma harus tahu dulu lah. Ini kan kalau kayak orang-orang awam nih kan kadang sorry, orang awam ini kan malas baca kan. Aku sebenarnya juga malas sih, cuma karena kalau masalah duit ini jadi semangat. Jadi gitu, karena istilah-istilah reksadana tuh masih belum umum lah di mata orang awam. Ya kayak reksadana sendiri orang tuh paling berapa sih yang tahu. Terus reksadana, terus saham bro. Nah, deposito dulu sebelum habis bang tabungan rencana tuh deposito yang bagus bro. Kalau kita punya uang yang banyak sih, misalkan 20 juta langsung depositoin aja, setahun jadi berapa juta, lumayan gitu sih. Kalaupun aku juga ada uang lebih juga, tapi kayaknya aku nggak deposito, aku langsung ke bisnis, karena aku orangnya suka real, bisnis yang real gitu, kayak ambil sepatu atau berapa apa. Terus ya deposito itulah, cuma aku sendiri belum pernah ngerasain deposito sih, karena emang belum pernah main, belum pernah nyoba. Tapi bunganya udah pasti deposito. Deposito tuh kalau di reksadana tuh kayak reksadana pasar uang lah, mirip-mirip kayak gitu. Tapi karena reksadana aku juga naik turun kan, tapi emang lebih pastinya deposito kalau mau yang pasti-pasti aja. Terus saham, sebenarnya aku sendiri pun udah punya rekening saham di Mandiri Sekuritas. Dulu aku daftar dan udah di ACC, tapi belum tahu
jual beli sih di Mandiri Sekuritas, karena emang agak nggak tahu sih, susah kayak mana, susah lah, angkanya banyak kalau di saham ini. Dan di IHSG kan, indeks harga saham gabungan di Indonesia, di Jakarta itu banyak, udah 400-an lebih lah saham yang perusahaan yang go public. Jadi angka-angkanya tuh besar. Terus kata aku dulu sih pernah di iniin sama orangnya yang jual itu, yang jual, enggak, yang jual sih, adminnya Mandiri Sekuritas. Caranya gini mas, gini. Wah, susah kali aku pikir. Ya gitulah, but it's okay. Saham, tapi enak lah, nanti kalau aku kaya raya juga beli saham gitu, beli saham. Karena saham itu kan kayak beli perusahaan juga. Jadi nanti siapa yang banyak juga kan lumayan juga dapat. Saham tuh keuntungannya dapat dividen. Selain dapat dividen tuh kayak pembagian hasil keuntungan perusahaan. Terus dapat ini juga, dapat apa sih? Selain harga sahamnya naik turun ya, misalkan kita belinya 2 juta, belinya 2000, harganya 2500, besoknya 2500 kita jual, kita kan untung juga. Nah kayak gitu aja sih. Jadi selain nilai jual itu kita dapat dividen. Nah kalau reksadana itu nggak ada, tapi pernah baca di artikel juga reksadana sebenarnya ada dividen, cuma nanti dialihkan dalam harga itunya, harga reksadananya. Misalkan dapat banyak nih, nah IHSG apa reksadana yang kita beli itulah nanti dinaikin harganya sama si manajer investasi. Manajer investasi itu apa? Manajer investasi itu orang yang ngurusin jual beli reksadana. Gitulah. Emang agak susah sih ininya. Kata-katanya apa sih manajer investasi, prospektus, saham, reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana bla bla bla. Emang harus baca dan biar tahu. Ya berarti tadi apa aja yang aku sebutin? Koin, uang koin, kolektor uang koin. Ini sebenarnya sama sih sama tweetku. Bukan tweet sih, kaskusku yang ada di Kaskus. Terus yang trade di Kaskus. Yang udah pernah HT itu. Sebenarnya itu. Jadi kalau di situ aku sebutin juga kayak pertama tuh ngumpulin uang koin 1000-an, beli tabungan rencana deposito terus deposito nggak aku sebutin sih, cuma ini aku tambahin aja deposito, reksadana, terus saham, terus ini beli rumah. Rumah tuh selain investasi juga kebutuhan pokok kan, kebutuhan sandang pangan papan. Kalau sandang udah, pangan udah, papan lah, apalagi karena kita butuh tempat berlindung, butuh tempat beristirahat, butuh tempat ya beristirahat, memikirkan ide-ide dan lain-lain, pasti di rumah. Dan sekarang tuh gampang lah kayak beli rumah, DP cuma berapa juta, langsung cicilan DP juga gampang, uang tanda jadi berapa. Dulu kalau pengalaman aku uang tanda jadi 2 juta. Emang aku dulu pas dulu mau beli di Batam kan, tapi aku masih di Bintan, karena aku udah tahu habis jadi Bintan ini aku harus kerja di Batam. Nah alhamdulillah dapat di Batam, udah terus lanjut
kerja di Batam, aku beli rumah di Batam, aku beli rumah di Marina. Karena aku nggak tahu Batam. Di Marina, nah pas di Marina ini aku pikir kan, oh di sini rumahku jauh sih sebenarnya, karena aku pikiran kerjaku paling di itu kan, di Batamindo. Ternyata enggak, sebenarnya udah keterima di Batamindo di 2 perusahaan, cuma aku milih yang di Batam Center, jadi agak jauh. Tapi nggak apa-apa, keuntungannya rumahku di Marina ini dekat sama rumah tahun pertama kemarin juga. Jadi kan nanti kalau udah nikah, kalau apa-apa gampang. Pikirannya kayak gitu sih. Ya nggak apa-apa sih di pinggiran, karena emang harganya juga murah. Terus kalau di pinggiran ini kan kita jarang belanja kan. Coba kalau di Batam Center atau di kota itu pasti keluar setiap hari belanja terus, bangkrut. Ini di pinggiran enak, santai, Harganya murah. masih baru. Nanti nih kalau dijual harganya mahal juga. Insya Allah. Ya. Ya itulah beli rumah. Untungnya tuh Kalau zaman sekarang karena udah gampang DP, udah gampang ininya. beli aja. Menurut aku kalau udah gajinya cukup ya. Yang pertama buat persiapan nikah. Kalau kita udah punya rumah terus Apa tuh kalau nikah tuh bergengsi. udah punya rumah, mobil tuh keduanya nggak terlalu, Terbutuh lah mobil tuh. penting rumah dulu. Kekurangannya ya gitu, rumah tuh kan mahal kan. Terus kalau kita udah beli Itu kalau mau jual ya agak susah. Harusnya nggak kayak jual beli apa, nggak jelas sih. terus karena Harganya mahal kan cicilan bangun. rumah Kemarin aku lihat tuh cicilan aku kalau 10 tahun aja masih terus 2 jutaan. Nah 5 tahun 4 jutaan lebih. Memang nggak mahal, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya aku pengen cepat sih 5 tahun ini selesai. Cuma sama istriku kayaknya pengennya biar kita aman dulu 10 tahun, biar aman tuh dan nggak mikir ke rumah terus bisa, karena rumah tuh kan belum ada dapur, belum ada teras, jadi masih banyak juga yang harus tambah. Itu kalau rumah baru, tapi sebenarnya enak beli rumah second sih. Sebenarnya kalau rumah second itu ya udah ada semua tapi prosesnya itu yang maksudnya DP-nya nggak banyak. Jadi itu DP-nya 130%. Ini nggak aku coba sih tergantung gimana cara kita ngomong yang punya rumah ini. Misalkan rumahnya kita ngurus KPR, namanya pas kesana, nah kita bisa ngomong sama pemiliknya, ini harganya segini dan aku dapat harganya segini, sampai itu kan. Tapi bang pasti nggak percaya, bang kenapa bang harus punya rezeki kita, gaji kita itu biar nggak ada kredit macet, karena kalau ada kredit macet tuh bang rugi. Gimana lagi, ini lagi proses lagi, agak susah, agak ribet. Kalau aku punya temen kerja di bank pun, kalau aku kaya raya juga pasti aku tanya-tanya yang ini, yang jual, yang rumah-rumah gadai yang digadain, enak juga tuh. Itu di saran saya sih, kalau yang dengerin ini sampai sekarang
itu beli aja rumah. Terus buat cewek-cewek, nikah tuh sederhana aja sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih kalau ya aku nggak nyalain juga sih kalau nikahnya harus mahal, tapi ya nggak sama mahal, karena cowok itu kalau sebenarnya tuh cowok itu udah simpan banyak juga dia untuk hobi, dia harus beli uang banyak nih. Harus beli rumah, harus beli motor, harus beli ini, beli baju, beliin nanti kak, harus kalau ngasih keluarganya, harus ngasih emaknya, harus banyak lah pokoknya. Banyak lah yang harus, makanya kasih juga kalau bisa tuh nikahnya sederhana aja, si uangnya tuh bisa dialihkan ke yang lain, kembali ke perencanaan keuangan. Jadi itu, jadi kalau kita udah punya penghasilan dan lain-lain, pokoknya basicnya kita harus terampil untuk bisa menjual diri kita di perusahaan kalau kita pengen jadi karyawan ya. Tapi kalau kita mau berusaha ya bisa kok kalau bisnis tanpa modal. Nanti biasanya baru ngomong bisnis tanpa modal. Yang terakhir bisnis online. Bisnis online tuh apa aja banyak. Sekarang ini saya lagi mengikuti Canco ini juga sama blogger sama youtuber ya. Kalau blogger belum menunjukkan, kalau YouTube nih saya katakan saya sudah masih tapi belum masuk kantong, masih masuk PayPal. Di PayPal itu ada sekitar $25 di PayPal. PayPal itu langsung bisa ditarik atau bisa digunakan. Kalau di akun Google AdSense itu udah $50. Di PayPal ini nanti aku kumpul sampai banyak lah, nanti baru mikirin pengen kumpulin gitu ya. Untuk nanti kita kasih juga sih, karena aku YouTube ini berafiliasi bekerja sama sama Broadband TV setiap bulan dengan biasanya aku bayarin gitu. Rata-ratanya masih kemarin lima cuma bulan September itu aku cuma dikasih $2 itu dikit lah dikit banget. Tapi kayaknya bulan ini naik lagi karena muncul podcast podcast ini yang paling banyak iklannya. Dari 4 podcast tuh udah dapat 50.000 sama lumayan, belum video-video yang lain kan, belum ini video yang ini. Terus ya bisnis online tuh jujur kalau aku di YouTube tuh modalnya cuma laptopku dari kuliah sama kamera harga 1 juta. Sebenarnya pakai HP pun bisa, lebih bagus malah. Jadi aku dulu beli kamera pocket ini, jelek lah dia, tapi nggak apa-apa. Oh ya, nanti aku kasih videonya behind the scene podcastnya. Bagus ya, coba direkam. Ya aku podcast ya kayak gini aja. Jadi ini HP terus aku rekam bleh. Terus apa lagi ya?
Ya itu bisnis online yang kalau YouTubeku yang itu. Tapi YouTube tuh cuma senang-senang aja, jadi kalau buat bisnis sih buat ya tambah-tambahan aja lah, lumayan kan $5 per bulan. Apalagi kalau video udah makin banyak viewernya atau subscribernya. andai aja aku punya alat yang banyak, jadi lumayan juga. Karena YouTube ini juga investasi lah. Subscriberku sekarang kemarin aku lihat sudah 910, alhamdulillah, terima kasih. Habis ini mau 1000. Sebenarnya banyak cara sih untuk ngehack YouTube ini, cuma enak juga aku ceritain di sini ngehacknya. Nggak ngehack sih caranya, apa sih, ngecheat. Iya, ngecheat lah. Jadi ada cicitan juga di YouTube nih. Terus kalau bisnis online tuh jujur yang Sanjo ID ini aku nggak modal, karena sepatunya tuh pun itu dari aku kayak dropship gitu, jadi modal foto doang. Kalau yang sepatu ya, kalau yang kaos ini saya udah beli dari Bandung, udah ada stoknya, udah ada di Batam, jadi tinggal ngirim aja. Kalau sepatu emang dari teman aku, jadi kalau ada pesanan langsung aku kasih, langsung temanku aku kasih tahu, nanti dia yang ngirim tuh. Jadi nggak ada modal sama sekali. Dan temanku itu juga bisnisnya udah besar, dia juga bagus sih, dia pinter. Dia ibaratnya dia tuh lagi apa sih, memperluas marketingnya dia lah. Tuh dia juga untung, aku juga untung, aku kan nggak usah keluar modal. Terus akunku juga lebih banyak, lebih aktif, jadi aku suka lah. Jadi baru seminggu ya kalau nggak salah ya, Sanjo Edi seminggu atau 2 minggu, seminggu lah mungkin, udah ada lumayan orderan. Alhamdulillah, terima kasih yang udah order, ditunggu order berikutnya. Sepatunya keren. Dan biar rame juga aku kasih giveaway juga sih, biar lebih rame lah kalau di Instagram. Nggak apa-apa, hitungannya sih itu modal aja. Jadi selain buat modal promosi ya, berbagi kebahagiaan. Karena ternyata semakin banyak memberi itu semakin banyak dikasih. Itu emang bener sih. Aku sih nggak, ya pokoknya adalah beberapa setiap bulan tuh berbagi lah pokoknya. Aku kalau ada rezeki dibagi, kalau enggak ya buat aku sendiri sih. Oh ya, terus gini kan bro, kalau nanti punya uang lebih tuh kasih ada uang sesuatu, taruh di tabungan biasa atau apa, itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan, hal DLL ya, lain-lain tuh kayak sakit lain. Terus sebenarnya pun ikut asuransi tuh juga enak, cuma karena nggak tahu sih aku, karena belum ngalamin aja ya, jadi belum bisa cerita banyak tentang asuransi. Nah asuransi itu kan untuk biaya-biaya tak terduga, biaya sakit, biaya ini, biaya itu. Karena sakit sekarang mahal, orang miskin dilarang sakit ini, mahal lah pokoknya. Dulu aku usus buntu operasi 7 juta, 9 juta nggak kemana tuh. Dulu aku nangis waktu mau dioperasi. Nangisnya bukan karena nangis karena mau dioperasi, nangis karena kasihan sama aku. Ini uang nih nanti habisnya di mana, gimana lah habisnya, kasihan kan, bla bla. Dan oh ya, terima kasih untuk para pendengar yang sampai episode 5 ini. Aku lihat dari YouTubeku, podcastku nih rata-rata 200-an view. Dia terima kasih sekali. Nggak tahu sih
itu pendengar asli atau cuma clickbait aja ya. Kalau ada yang dengerin, nah komen aja di bawah, terima kasih, kalian keren lah kalau dengerin podcast ini. Karena kalau dengerin podcast itu yang paling enak itu pas waktu mau kerja, pas kerja kita kerja misalkan ngetik atau ngapain sambil dengerin podcast ini juga enak. Jadi ya selain kalau podcastku emang isinya untuk nge-share manfaat sih sebisanya. Kalau apa yang aku tahu aku share lewat omongan aja dulu, karena kalau sama gambar-gambar agak ribet sih. Karena yang pertama di sini nggak ada internet di kosku, jadi nanti susah. Terus laptopku nih sering mati. Emang udah saatnya ganti sih, doain aja nanti punya uang untuk beli laptop lagi. Jadi pengennya sih kayak Ewing HD juga, jadi ngomong terus sama ada mukaku gitu. Nah itu berarti sekarang udah jam 10 ya. Itu alarm dari HP aku. Setiap jam 10 sekarang, 10 Indonesia selalu bunyi. Itu kan jam dari Jepang. Jadi jam 12 malamnya Jepang baru dia bunyi. Nggak tahu gimana caranya ngesetnya G-Shock itu. Itu G-Shock asli Jepang, jadi aku tanya orangnya pun ngeresetnya susah banget tuh. Ya udahlah, biarin aja. Terus ya itulah kalau prinsipnya bisnis online tuh kita harus nge-share sama kayak YouTube gitu ya. Kalau ada aku nggak nge-share YouTubeku tuh pasti view-nya dikit juga, subscriber juga dikit paling ya. Makanya harus sering-sering di-share. Terus bikin giveaway tuh kalau masih 1000 juga dikit sih giveaway-nya. Apa nanti aku bikin giveaway sepatunya di YouTube ya? Ya habis ini bikin video giveaway di YouTube ah. Besok Senin rekamannya. Oke? Mungkin oke. Alright. Itulah pokoknya segeralah bisnis online, karena kita tuh kalau online doang cuma nge-share foto-foto itu nggak ada guna. Bukan nggak ada guna sih, maksudnya dengan ya cuma gitu-gitu aja sih, mau bazir lah. Ada sih gunanya, cuma dikit nah. Tapi kalau sambil jualan kan lumayan dapat uang tambahan. Jadi jujur dalam seminggu ini Sanju udah dapat untung 200. Sanju Edi itu udah lumayan juga kan, kali 4, anggap aja kali 4, nanti misalkan 4 minggu 800. Nah lumayan juga kan. Kalau itu seminggu laku nih gitulah. Terus selain bisnis online, bisnis yang offline tuh yang kayak punya toko. Karena kalau kita ada bentuk fisiknya terus ada namanya itu melekat nanti. Misalkan kan distroku namanya Sanju ID, kemungkinan nanti pengennya buka distro Sanju ID juga. Itu nanti barang-barangnya Sanju ID semua, pengennya kayak gitu. Amin, doain aja ya.
Dimulai dari toppingnya Sanju ID, nanti ada dasi Sanju ID, ada kemeja, ada jas, ada kaos, celana jeans, celana kain, sabuk udah pakai spare, dompet, sepatu, kaos kaki, sendal, dan lain-lain. Nanti mereknya Sanju ID. Doain aja, amin ya Allah. Nah, nanti bikin kresek Sanju ID, mantap. Jadi emang kita harus visioner, nggak bisa kita. Ya sekarang sih aku masih di karyawan sih, tapi doain aja berapa tahun lagi udah punya usaha sendiri, udah nggak usah ikut kerja orang, punya bisnis. Rencananya habis ini, terus selain bisnis tuh juga harus punya bisnis kreatif bro. Rencananya habis ini Jun, aku pengen ini bikin Sanju Band ini emang udah bandku dari lama sih, cuma emang pengen banget sih ngeband dari dulu, terus direkam, kalau bisa nanti dijual, dibikinin PT dulu tuh kayak Tulus Company gitu. Bisa nggak ya kayak gitu ya? Kalau izin edarnya gimana ya? Bisa nggak ya? Ada nggak ya jualan CD UMKM gitu? Ya itulah bro, yang pasti pertama kita harus punya tujuan itu tuh ya itu lagi mimpi tuh. Tujuan itu untuk menguatkan iman kita. Kalau punya uang tuh nggak langsung kemana. Misalkan kita pengen punya rumah, jadi udah pasti kan uang kita harus taruh di mana. Itu pentingnya dream. So you must have a dream. Satu mimpi itu bisa ngerubah mimpi-mimpi yang lainnya. Ya semoga lah. Ya gitulah pokoknya. Kalau aku sih mulanya dari ngumpulin uang koin, tabungan biasa, tabungan yang dimasukin celengan, terus tabungan biasa yang di bank, tabungan rencana. Nggak harus banyak. Dulu gajiku tuh cuma 3 juta tau, tapi aku bisa save 500.000 per bulan. Ya karena emang aku punya mimpi. Jadi orang pasti komen, itu kan kalau gajimu banyak bang. Nah kalau gaji kita dikit, ya kita nabungnya dikit, sesuaikan sama gaji kita. Di hidup itu sesuai dengan gaji, jangan gaji menyelesaikan kebutuhan hidup. Kita tuh harus bersyukur. Masih banyak juga yang belum punya rumah, yang belum kerja malah. Kalau kita bersyukur nanti dikasih lebih dan lebih. Kalau kita pesimis saja, kata Ridwan Kamil kayak gitu, saya nih kalau nge-tweet pak atau posting sesuatu tuh pasti yang positif. Kenapa? Karena yang negatif udah diambil media. Nah, jadi kalau kita
optimis terus positive thinking pasti juga positif bro. Tenang aja, orang-orang yang optimis lah yang akan menang. Yakin aja bro. Udah 55 menit aja nih. Ya pokoknya gitulah. Yang dengerin sampai menit sekarang, ya semoga bertambah rezekinya. Di share ya, karena hal yang baik ini harus di share. Bertambah rezekinya. Terus ya semoga perencanaan keuangan baik. Kita harus merencanakan sesuatu sih. Itu aku tadi ngasih tahu step-stepnya. Jadi misalkan kalau pengen beli rumah, ya stepnya kayak gitu. Enggak harus beli rumah sih. Misalkan apa stepnya itu, step menahan uang lah, perencanaan rumah. Kalau menurut aku ya kayak gitu tadi. Aku ulangin lagi, aku review. Yang pertama aku nabung celengan 1000-an, uang koin 1000. Nabung di tabungan biasa, tabungan rencana, deposito. Enggak semua sih, tapi dia kalau bisa semua bagus. Reksadana, saham, beli tanah, beli rumah, bisnis online, bisnis real. Nah 10 itulah nanti insya Allah kita sukses ke depan. Dan nomor 1 nanti hidup kita bahagia. Iya toh, apalagi kalau kita udah sukses, siapa tahu nanti kan kita bisa bermanfaat lah. Oh ya, nanti aku janji kalau podcast Ngalor Ngidulku ini udah punya kamera, udah punya lighting bagus. Nanti pasti pakai kamera. Oke, jadi ngomongnya udah lebih enak, lebih langsung live. Kelihatan wajahnya juga. Jadi nggak bosen lah kalau ada yang nonton sih. Tapi kayak nggak tahu sih, optimis aja pasti ada yang nonton. Pokoknya aku ngerekam sampai 1 jam, jadi kurang 2 menit lagi. Terus yang belum dapat kerja, silakan cari-carilah di internet, banyak kok lowongan kerja. Kalau susah gak apa-apa, dicoba dulu. Yang penting kita udah berusaha yang terbaik sebisa kita kan. Dan kalau mungkin gak diterima jadi karyawan, mungkin emang takdir yang belum diterima itu jadinya pengusaha aja. Karena lebih bagus jadi pengusaha sih. Sekecil-kecil usaha kita bosnya, enak. Dan usaha ya emang harus dimulai dari kecil, nggak apa-apa jual beli itu pedagang. Dulu aku pernah melihat Mario Teguh, kalau jadi pengusaha itu dibilang pengusaha itu kalau bisnisnya udah besar ya, kalau udah punya saham bla bla bla, praketnya namanya pengusaha ya. Yang kecil itu juga namanya pengusaha. Ini nggak apa-apa, mulai start berusaha dari kecil. Terus kalau bisa punya toko atau punya usaha itu di branding, entah namanya entah apanya, itu harus di branding. Kalau misalkan namaku udah Sanjo Edi itu, nanti distroku namanya juga Sanjo Edi, insya Allah. Didoain aja pokoknya. Dan suaraku emang agak serak, tapi terima kasih udah mendengarkan sampai menit ke 59:34 detik. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi, atau ada yang mungkin salah kata atau kesalahan teknis bla 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 yang bikin gak enak. Tapi ya ginilah. So thank you and bye. Dani Trikusuma, ciao.